Halo semua, perkenalkan nama saya Felix Jeremy Sritongan dengan NIM D1A019144. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan untuk membahas salah satu bakteri yaitu Azospirillum untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknologi hayati dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Made Deviani Duaja MS. Oke, langsung saja kita kembali ke topik. Azospirillum adalah genus bakteri gram negatif mikroaerofolik non-fermentatif dan pengikat nitrogen dari keluarga Rhodospirilleaceae. Bakteri Azospirillum dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Azospirillum berasal dari kerajaan bakteri dan divisi Proteobakteri kelas Alpha Proteobacteria, famili Rhodospirilleaceae dan marga Azospirillum. Genus Azospirillum termasuk dalam kelas bakteri Alpha Proteobacteria. Azospirillum adalah gram negatif, tidak membentuk spora dan memiliki bentuk batang lonjong yang agak bengkok. Azospirillum memiliki setidaknya satu flagel dan terkadang beberapa flagella yang mereka gunakan untuk bergerak cepat. Azospirillum bersifat aerobik, tetapi banyak juga yang dapat berfungsi sebagai diazotrof mikroaerobik, yang berarti dalam kondisi oksigen rendah, mereka dapat mengubah nitrogen inert dari udara menjadi bentuk yang dapat digunakan secara biologis. Setidaknya 3 spesies, A. melinis, A. theophilum, dan A. humicirudescens adalah anaerob fakultatif dan dapat hidup jika perlu tanpa oksigen. Pertumbuhan Azospirillum dimungkinkan antara 5 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius dan pada substrat dengan pH 5 hingga pH 9. Dengan pertumbuhan optimal terjadi sekitar 30 derajat Celcius dan pH 7. Ahli mikrobiologi menggunakan media semi padat bebas nitrogen untuk mengisolasi Azospirillum dari sampel. Media yang paling umum digunakan disebut NFB. Spesies pertama yang dideskripsikan dalam genus ini awalnya dinamai Spirillum lipoverum pada tahun 1925 oleh M.W. Beijerinck di Brazil. Selama tahun 1970-an, strain serupa dari spesies ini ditemukan terkait dengan akar tanaman biji-bijian oleh para ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Johanna Dobereiner. Karena penemuan ini, Spirillum lipoverum diklasifikasikan ulang pada tahun 1978 sebagai Azospirillum lipoverum oleh Jeffrey Tarrant, Noel Crick, dan Dobereiner, yang juga menambahkan Azospirillum brasiliensis ke dalam genus. Pada tahun 2020, 21 spesies Azospirillum telah dijelaskan, sebagian besar telah ditemukan setelah tahun 2000. Azospirillum ditemukan pada air tawar dan habitat tanah, terutama yang berhubungan erat dengan akar tanaman. Asosiasi dengan tanaman dianggap sangat menguntungkan. Lebih dari 113 spesies tumbuhan di 35 famili tumbuhan yang berbeda telah didokumentasikan memperoleh manfaat dari asosiasi dengan spesies Azospirillum. Selain tanaman vaskular, pertumbuhan alga Chlorella vulgaris dipengaruhi secara positif oleh keberadaan Azospirillum. Sejak 1970-an, Azospirillum strain telah diteliti untuk pengaruhnya dalam meningkatkan hasil pertanian dan meningkatkan pertumbuhan tanaman liar. Pada tahun 2009, inokulan komersial pertama yang mengandung Azospirillum masuk ke pasar, dan pada tahun 2018, lebih dari 3 juta dosis diterapkan setiap tahun pada tanaman oleh petani, terutama di Amerika Selatan. Azospirillum mendorong pertumbuhan tanaman melalui berbagai mekanisme. Banyak Azospirillum mengeluarkan hormon tanaman yang mengubah cara akar tanaman tumbuh. Akar yang terkena seringkali menumbuhkan lebih banyak cabang dan rambut akar halus, yang dapat membantu tanaman memperoleh air dan nutrisi dengan lebih efisien. Selain perubahan ini,
Azospirillum juga dapat mengubah bentuk nutrisi tanaman seperti nitrogen dan fosfor agar lebih tersedia bagi tanaman. Namun seberapa banyak nitrogen Azospirillum berkontribusi pada tanaman melalui fiksasi biologis masih diperdebatkan. Azospirillum juga membuat antioksidan yang melindungi akar tanaman dari tekanan akibat kekeringan dan banjir. Pertumbuhan tanaman juga dapat dipromosikan secara tidak langsung dengan Azospirillum, mengurangi penyakit tanaman. Azospirillum bersaing dengan patogen di akar untuk mendapatkan ruang dan jejak nutrisi seperti zat besi. Sistem kekebalan tanaman juga dapat dipersiapkan oleh Azospirillum untuk menahan serangan patogen, suatu proses yang dikenal sebagai resistensi sistemik yang diinduksi. Ini merupakan gambar akar pada salah satu tanaman yang dimana di bagian atas merupakan akar tanaman yang dengan Azospirillum. Bisa kita lihat terdapat rambut-rambut halus pada akar yang diakibatkan oleh promosi dari Azospirillum. Sedangkan di bagian bawah merupakan akar tanaman tanpa Azospirillum, di mana tidak terdapat rambut-rambut halus di bagian akarnya. Kita ketahui bahwa rambut-rambut halus pada akar tanaman tersebut berguna untuk menyerap nutrisi maupun air yang terdapat di dalam tanah. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat. Terima kasih.